sudah berhasil membuat dua unta ini terlihat berada di belakang background yang sedang kita olah ini. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Singisan19, dan pada video kali ini kita akan berkenalan dengan Photoshop, dan tentunya saya akan menjelaskan dari awal terlebih dahulu fitur-fiturnya. Di sini terdapat desain file. Desain file ini adalah file yang sudah saya buat sebelumnya atau saya edit ya. Jadi di sini ada desain file. Kemudian untuk membuat filenya kita klik create new. Create new, di sini ada banyak sekali pilihannya. Desain file ini adalah pilihan-pilihan yang sudah saya gunakan sebelumnya. Di sini terdapat foto. Foto ini terdapat template-templatenya dan juga ukuran-ukurannya ada 2x3, 4x6, 5x7, 8x10. Ada di file foto size-nya. Di sini saya akan jelaskan ada width dan height. Width ini adalah lebar foto, height ini adalah tingginya. Ada orientasi. Orientasi ini ada landscape, ada portrait. Kemudian di sini ada inci, pixel, senti, mili, point, dan picas. Saya sering menggunakan pixel ya supaya mudah untuk mengaturnya. Dan kalau kita orientasinya portrait maka berubah tingginya 2100, width-nya 1500. Untuk portrait maka akan berubah lebarnya 2100 dan tingginya 1500. Resolusi ini semakin tinggi resolusi maka ukuran file dan juga untuk memproses file ini semakin tinggi. Jadi kalau misalkan spesifikasi kita terbatas, semakin tinggi resolusi maka semakin lempot juga. Jadi disarankan kalau enggak 70, 100, 200 ya 300 standarnya gitu ya. Pixel inch ini juga sama untuk mengatur resolusi. Lebih enaknya pakai pixel atau inch. Kemudian RGB color ini ada grayscale, bitmap, RGB CMYK, dan lab color. Dan di sini adalah perbedaannya dari RGB, CMYK, index, grayscale, dan bit. Di sini RGB ini terdiri dari jutaan warna ya. Sedangkan CMYK, cyan, magenta, yellow, dan black. Black ini terdiri dari 4 print color yang terdiri dari CMYK ini. Kemudian ada index, grayscale, dan bitmap seperti ini ya. Untuk bitmap sendiri terdiri dari 2 warna. Oke, saya menggunakan RGB saja ya. Jadi di sini ada background content-nya, ada white, black, background color, ada transparent. Transparent ini kalau misalkan kita membuat kayak PNG gitu ya, jadi transparent. Ada custom bebas mau warnai background-nya warna apa, merah. Tapi saya defaultnya white atau black gitu. Sini ada working RGB, color profile-nya warnanya RGB, pixelnya square pixel ya. Oke, berikutnya di sini ada print, ini untuk kertasnya B3, B4, A4, A6, legal tabloid, dan banyak lagi ya. Kemudian art illustration, ini untuk poster, postcard, dan resolusi untuk ilustrasi lainnya. Kemudian ada web, biasanya kalau bikin web itu di Adobe XD ya, tapi kalau di Photoshop pun bisa, jadi ada fitur-fitur juga. Dan menurut saya pribadi kalau bikin desain web itu ya enak-enakan sih, kadang di XD, kadang di Adobe XD, kadang di Adobe Photoshop. Oke, untuk mobile ini ya jelas untuk handphone ya, disesuaikan aja. Handphonenya ada yang 1080p, ada iPhone, rata-rata iPhone, ada Microsoft Surface, dan banyak lagi template-nya. Film video, jadi bukan hanya foto saja, tapi kita bisa bikin video juga di Adobe ini, tinggal tambahkan timecode-nya. Oke, saya akan buat ini pixel ya, ini aja ya, pixel. Nah, ini kita sudah membuat project foto, kita sudah berhasil membuat project foto, dan ini garis-garis ini untuk menentukan ukuran kotak-kotak ini ya. Jadi kita bisa menekan Ctrl H, lagi, muncul lagi, kemudian hilang lagi. Oke, kita tambahkan foto terlebih dahulu yaitu backgroundnya. Saya menambahkan background desert atau padang pasir. Oke, ini adalah backgroundnya, kita bisa atur, kita bisa olah di sini. Tapi di sini ada layer. Sini ada layer untuk mengatur background ini, kita bisa matikan atau nyalakan background ini. Kemudian kita bisa menghapus background ini menggunakan eraser tool. Sebelumnya kita rasterize terlebih dahulu. Perbedaan rasterize atau belum yaitu icon ininya. Kalau kita masukkan, jadi kalau di rasterize itu langsung bisa diedit. Nah, kita bisa menghapus background ininya. Oke, tapi di sini saya akan menambahkan onta ya. Akan menambahkan onta di sini. Nah, gambar onta di sini. Kemudian enter. Nah, ini ada belum di rasterize, kita rasterize dulu, rasterize layer. Kemudian bisa kita hapus
backgroundnya sendiri. Oke, untuk memperbesar bisa menambah buka kurung dekat enter ya, atau kita atur size-nya di sini, size-nya, kemudian kita hapus backgroundnya. Sebenarnya untuk menseleksi background ini atau objek ini, kita bisa menggunakan tool ini, polygonal, magnetic, atau lasso tool, atau kita bisa menggunakan pen tool. Dengan kedua cara ini kita bisa menyeleksi dengan rapi tapi lama. Kalau misalkan kita langsung hapus kayak gini, kita bisa menyeleksi dengan cepat tapi nggak rapi. Itu kelebihan dan kekurangan dari menggunakan hapus langsung backgroundnya dengan menggunakan pen tool atau polygonal lasso tool maupun magnetic ataupun lasso toolnya. Nah, kita atur di sini, kita kecilkan. Untuk mengaturnya di sini, udah seperti ini kita hapus. Nah, seolah-olah ada di belakang ini ya, seperti ini. Ontanya ini seolah-olah ada di belakang mesin ini, sedang berjalan ke arah sini. Kemudian bagaimana sih cara menduplikasi si onta ini supaya ada dua? Kita drag ke sini, nah arahkan ke sini. Kita menggunakan layer ini, layer baru, drag kemudian ke sini. Nah, ini sudah ada dua layer. Kemudian kita pilih salah satu, kemudian kita pindahkan ke depan. Klik kanan, oke, Ctrl T terlebih dahulu ya, Ctrl T, kemudian flip horizontal, seperti ini. Oke, sudah berhasil membuat dua unta ini terlihat berada di belakang background yang sedang kita olah ini. Lalu untuk menyesuaikannya kita bisa mengatur image, adjustment, brightness, and contrast. Disesuaikan saja warnanya supaya sesuai dengan backgroundnya, supaya menyatu dengan background. Oke. Nah, seperti ini saya anggap sudah sesuai ya. Sudah kita okekan seperti ini. Kemudian dan ini sudah selesai ya. Saya anggap ini projectnya sudah selesai. Dan kita file, save as, JPEG, onta. Simpan, kita atur kualitasnya, batch file. Nah, ini ada file yang sudah kita buat tadi, itu onta, dan seperti ini. Jadi kalau mau rapi ya gunakan pen tool atau polygonal lasso tool. Kalau misalkan mau cepet gunakan hapus tadi, kalau nggak pakai masking ya, nanti kita akan belajar masking. Oke, teman-teman, itulah pengenalan terhadap Photoshop. Kita tadi sudah belajar tentang bagaimana cara memindahkan foto, bagaimana cara menyatukan foto dengan background, dan kita sudah berkenalan dengan project-project file template yang ada pada Photoshop. Oke, teman-teman, jangan lupa di subscribe supaya nggak ketinggalan video tutorial selanjutnya, karena setelah video ini saya akan tetap lanjut ke Photoshop ya. Saya akan coba-coba menggunakan tools-tools yang ada di Photoshop. Stay tune, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, and see you on the next video.